Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti Harahap dengan NIM 501122653. Saya berasal dari UT Batam, bertugas di MI Negeri 1 Kota Batam. Kali ini saya akan menanggapi diskusi 8 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Adapun topik kali ini adalah tentang sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dengan pendidikan di Indonesia, termasuk di Min 1 Batam. Sebagian besar negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik menerapkan pendidikan dasar selama 6 tahun sebagaimana di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Tujuannya untuk memberikan akses pendidikan yang merata dan bermutu untuk semua. Struktur pendidikan pun umumnya menerapkan pada pola 6-3-3, yaitu 6 tahun pada pendidikan sekolah dasar, 3 tahun pada pendidikan menengah, dan 3 tahun pada pendidikan menengah atas. Dari segi kebijakan, beberapa negara di Asia Pasifik seperti Jepang dan Korea Selatan juga menekankan pendidikan penguatan karakter, literasi, dan numerasi serta keterampilan abad 21. Implikasinya di MI Negeri 1 Batam, kami juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan pendidikan karakter melalui pembelajaran baik intrakurikuler dan kokurikuler. Dalam pembelajaran kokurikuler, kami melaksanakan proyek P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia, itu adalah kurikulum yang menguatkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini dan pembelajaran pada kurikulum Merdeka saat ini lebih ditekankan lagi dengan penerapan pembelajaran mendalam, di mana dalam pembelajaran mendalam itu memiliki prinsip yang mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memiliki pembelajaran yang meaningful, yang bermakna, mindful, yang berkesadaran, dan joyful, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Guru juga didorong untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sebagaimana juga pembelajaran atau pendidikan yang dilaksanakan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Berdasarkan hasil analisis artikel karya Nurholis tahun 2016 yang berjudul Pendidikan Dasar di Era Pasar Bebas ASEAN, ada beberapa poin penting yang saya telaah dari artikel tersebut. Yang pertama, pendidikan abad 21 dan tantangannya. Yang kedua, era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, reposisi visi dan misi pendidikan. Dan yang keempat, kurikulum pembelajaran. Serta yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Poin pertama berdasarkan artikel tersebut adalah pendidikan abad 21 dan tantangannya. Abad 21 ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan perubahan sosial budaya. Dunia memasuki informasi society dan menuntut penguasaan teknologi informasi, komunikasi, kreativitas, kemampuan beradaptasi, serta pentingnya keterampilan kolaborasi, critical thinking, dan kreativitas. Tantangannya, kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia antara sekolah di sekolah besar dan daerah terpencil, serta antara sekolah negeri dan swasta masih sangat tinggi. Menurut Nurholis tahun 2016, menegaskan bahwa di era masyarakat ekonomi ASEAN, kesenjangan ini akan semakin terasa karena sumber daya manusia dari seluruh ASEAN akan bersaing secara langsung. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan dasar yang kurang berkualitas akan langsung tertinggal sejak di garis start. Nurholis 2016. Solusinya, pemerataan akses pendidikan,
penguasaan teknologi informasi komunikasi, pemanfaatan teknologi secara optimal, penerapan pembelajaran yang kontekstual, dan aktif kreatif perlu diwujudkan. Poin kedua, era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN membuka batas perdagangan bebas. Hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan teknologi, akademik, spiritual, dan emosional, serta memerlukan keterampilan abad ke-21, yaitu 4C, Communication, Creativity, Kolaborasi, dan Critical Thinking. Fakta di lapangan, sistem pendidikan kita masih menitikberatkan pada nilai ujian, mengabaikan pengembangan soft skill atau 4C, dan praktik pendidikan yang masih menerapkan teacher center atau berpusat kepada guru, serta penilaian berbasis hafalan. Padahal, masyarakat ekonomi ASEAN menuntut pendidikan kita memiliki sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kreativitas, critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Senada dengan Fulan dan Longworthy 2014 mengatakan bahwa kemampuan untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, berkreasi, bekerja sama dalam tim yang beragam, dan berkomunikasi secara efektif adalah modal utama untuk bersaing. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mencetak generasi unggul dalam intelektual, emosional, spiritual, dan mampu menguasai teknologi melalui pembelajaran yang kontekstual, adaptif, dan inovatif. Di dalam pembelajaran Min1 Batam, ini kami terapkan juga lewat model pembelajaran berbasis masalah. Poin ketiga, reposisi visi dan misi pendidikan. Pendidikan harus membentuk manusia seutuhnya yang beriman, berilmu, mandiri, cakap, dan kreatif. Senada dengan 4 pilar pendidikan UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Namun, di tengah arus globalisasi, seringkali membawa serta nilai dan budaya dari luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Implikasinya, pendidikan dasar harus mengambil peran untuk menerapkan pembelajaran yang kontekstual dan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Hal ini agar dapat membentengi siswa dengan nilai-nilai moral sekaligus menguatkan karakter, agar generasi menjadi anak yang berintegritas, jujur, toleransi, dan tangguh, serta memiliki jati diri sebagai warga Indonesia yang tangguh di tengah gempuran informasi yang tidak terbendung. Poin keempat adalah kurikulum dan pembelajaran. Menurut Education World Forum tahun 2015, ada 7 prinsip pembelajaran yang efektif. 1. Penguatan motivasi belajar. 2. Pemberian pengalaman nyata. 3. Refleksi dari pengalaman belajar. 4. Penguasaan materi bagi siswa. 5. Pendekatan belajar menyenangkan. 6. Kolaborasi. Dan ketujuh, proses kreatif. Poin yang kelima, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia di suatu sekolah harus ditingkatkan secara profesional dan berkelanjutan. Di antaranya, peningkatan sumber daya manusia ini dapat melalui KKG, khusus guru, atau berbagai pelatihan, workshop, atau seminar bagi tenaga pendidik lainnya. Semua SDM harus memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan sekolah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan bersama. Kemudian sumber daya manusia harus direkrut sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan, serta diberdayakan secara maksimal. Dalam konteks pendidikan dasar di era masyarakat ekonomi ASEAN, apa yang perlu disiapkan? Transformasi paradigma dan praktik pendidikan dasar secara menyeluruh. Transformasi ini meliputi pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru melalui pemberdayaan KKG, kelompok kerja guru,
Kemudian penguatan karakter dan skill abad 21, bahwa pendidikan harus menekankan penguatan karakter dan tidak sekedar transfer materi. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah revolusi kurikulum dan metode pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berbasis proyek mungkin sangat diperlukan di era ini. Muatan keterampilan abad 21 dan literasi digital juga harus diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, bukan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Fulan 2014. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan perluasan akses serta manajemen berbasis sekolah juga perlu diterapkan. Selanjutnya adalah kaitan isi video tentang sistem pendidikan di negara ASEAN dengan modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam video tersebut menayangkan tentang sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan negara Asia Pasifik. Sistem pendidikan di negara-negara tersebut dikembangkan untuk menjawab tantangan global dan kompetensi abad ke-21. Isi video sangat berkaitan dengan modul MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, terutama pada modul 6 tentang perbandingan pendidikan di berbagai negara ASEAN dan negara-negara maju. Dalam modul 6 dijelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, sosial ekonomi, dan budaya serta norma yang berlaku di masyarakat. Perbandingan pendidikan antara negara-negara tersebut dengan Indonesia meliputi sistem jenjang, struktur, dan tata kelola pendidikan. Nah, dalam video tersebut tentu saja sangat memiliki kaitan yang sangat erat dengan materi yang ada pada modul 6, yaitu tentang struktur kurikulum yang diterapkan di berbagai negara dan struktur pendidikan dasar yang ada di modul 6 tersebut. Dalam video tersebut juga memperlihatkan tentang berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan perbaikan kurikulum, kesenjangan guru, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran dan transformasi nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan. Misalnya di Jepang, kegiatan bersih-bersih atau kebersihan telah menjadi budaya dan karakter sekaligus penghormatan terhadap setiap orang di Jepang. Dalam modul 6, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara juga menekankan pentingnya penguatan karakter dalam pendidikan dasar. Hal ini sejalan dengan isi modul 6 yang mendorong guru untuk selalu meningkatkan kompetensi diri dengan senantiasa belajar, termasuk belajar dari berbagai praktik baik dan sistem pendidikan dari berbagai negara untuk diadaptasi sesuai dengan konteks Indonesia. Praktik baik yang tergambar dalam video tersebut merupakan proses pembelajaran di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik yang patut kita teladani dalam budaya yang memperkenalkan dengan penguatan karakter siswa dan bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Melalui tayangan video tersebut, kita tidak hanya memahami perbedaan pendidikan di berbagai negara, tetapi juga perlu memahami mengapa dan bagaimana sistem, struktur, kurikulum, dan kebijakan pendidikan di negara tersebut dapat menjadi jawaban atas isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia atau bisa menjawab tantangan yang kita hadapi dalam pembelajaran di sekolah. Hal ini untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang lebih adaptif, bermutu, inovatif, dan kreatif, tentunya menyenangkan, sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pembelajaran khususnya. Demikian diskusi kali ini. Semoga pendidikan yang unggul di Indonesia dan pendidikan di berbagai negara maju, terutama ASEAN dan Asia Pasifik, dapat menginspirasi pertumbuhan dan kolaborasi di seluruh dunia, sehingga pendidikan yang bermutu untuk semua dapat terwujud di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.